upacara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 2 Sanggau. Kita akan segera memulai upacara pembukaan. Sepenuhnya saya serahkan kepada co-host yang ada di ruang pertemuan. Dipersilakan. Upacara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMA Negeri 2 Sanggau, Senin 12 Juli 2021, segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMA Negeri 2 Sanggau, Senin 12 Juli 2021, siap dilaksanakan. Laksanakan. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sambutan pembina upacara sekaligus membuka secara resmi MPLS SMA Negeri 2 Sanggau tahun ajaran 2021-2022. Yang terhormat Bapak dan Ibu, orang tua, wali, calon siswa baru SMA Negeri 2 Sanggau tahun 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, keluarga besar SMA Negeri 2 Sanggau, sehingga pada hari ini kita tanggal 12 Juli 2021, kita bisa berkumpul kembali melalui jaringan ini untuk melaksanakan kegiatan tahun pelajaran atau memulai tahun pelajaran 2001-2022. Nemtek sebagai simbolis mulainya kegiatan MPLS SMA Negeri 2 Sanggau tahun ajaran 2021-2022. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Anda semuanya yang ada di sini, maka masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Sanggau tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi dimulai.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Agar kegiatan MPLS kita diberkahi oleh Allah SWT, marilah kita sejenak berdoa bersama, dan bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. Ya Allah, yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukilah kami peserta didik baru, agar dapat mampu menjadi insan yang berakhlak mulia, budi pekerti luhur, dan selalu taat pada perintah-perintah orang tua, guru-guru kami, dan kepadamu. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan serta kabulkanlah doa dari hamba-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, acara dikembalikan kepada co-host. Demikianlah upacara pembukaan MPLS SMA Negeri 2 Sanggau tahun pelajaran 2021-2022. Saya serahkan kepada co-host. Terima kasih Bu Ning telah memberikan kami waktu untuk mengisi kekosongan jam ini. Kami dari pihak OSIS ingin menampilkan sebuah video untuk memperkenalkan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Sanggau kepada kalian sebagai peserta didik baru SMA Negeri 2 Sanggau. Peserta didik baru, selamat datang di SMA Negeri 2 Sanggau. Selamat bergabung di keluarga besar kami. Kami akan membantu kalian untuk mengenal lingkungan sekolah. Yuk ikut kami! Nah, kali ini kita udah ada di ruangan kepala sekolah. Letaknya ada di sebelah kanan dari pintu masuk. Jika kalian ada keperluan dengan kepala sekolah, kalian bisa langsung menuju ruangan ini. Di sini ada ruangan wakil kepala sekolah. Di sebelahnya ada ruangan TU atau tata usaha. Jika kalian ada keperluan dengan administrasi, kalian bisa menuju ruangan ini. Sekarang kita sudah sampai di ruangan piket atau ruangan kaca. Nah, bagi teman-teman yang pengen izin, bisa nih nitipin suratnya ataupun tugas kepada guru piket yang sedang bertugas di dalam ruangan ini. Selanjutnya ada kelas sosiologi Ibu Puniarti SPD. Nah, teman-teman, di SMA Negeri 2 Sanggau ini kita menerapkan moving class, yang dimana muridnya yang menghampiri guru di ruangan mata pelajarannya masing-masing. Nah, teman-teman,
teman-teman, ini adalah lab kimia. Guru mata pelajaran kimia adalah Ibu Hening Indrawati. Disinilah siswa melakukan praktikum kimia. Nah, selanjutnya ada toilet putri. Di sini ada ruangan prakarya, Ibu Syarifah dan Ibu Mira. Selanjutnya ada ruangan biologi, Ibu Elizabeth Novi. Kemudian ada ruang perpustakaan. Nah, jadi buat kalian yang pengen cari buku nih buat referensi tugas, bisa dicari atau pinjam bukunya di ruangan perpustakaan ini. Dan ruangan yang berada di pojok atas ini adalah ruangan olahraga Pak Bambang dan Pak Herwansyah. Selanjutnya kita ada di kantin. Sekian pengenalan lingkungan sekolah dari kami. Sampai jumpa. Oke, Dustin, bagaimana untuk acara sesi berikutnya? Apakah sudah siap di sana? Sudah siap, Bu. Bapak juga sudah siap. Oke, kalau begitu saya serahkan kepada Bapak Dr. Andes Sigit Sukamto untuk menyampaikan materi pertama, yaitu kebijakan sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Sanggau, serta seluruh calon peserta didik SMA Negeri 2 Sanggau tahun pelajaran 2021-2022. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan kita melaksanakan MPLS di SMA 2 untuk tahun ini. Pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 2 ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama sehingga nanti akan menjadi lebih mudah buat semuanya. Yang pertama adalah penggunaan kurikulum. Jadi secara rinci nanti kurikulum ini akan dijelaskan oleh Waka Kurikulum Huning, Ibu Huning, beliau selaku Waka Kurikulum, dan tetapi secara garis besar bahwa SMA Negeri 2 menggunakan kurikulum 13 dan kondisi sekarang itu berbasis pada COVID, di mana
untuk proses pembelajaran di SMA Negeri 2 kita menggunakan daring. Andai kan Bapak Ibu HP-nya kurang atau laptopnya kurang atau tidak ada, maaf, kemudian sinyalnya kurang atau tidak ada cerita bahwa proses pembelajaran di SMA Negeri 2 PJJ tidak bisa berjalan. Proses pembelajaran jarak jauh. Maka buat Anda yang tidak punya HP, silakan datang ke sekolah pagi sesuai dengan jadwalnya, lapor kepada petugas untuk menggunakan laboratorium atau menggunakan pinjam tab atau yang lain yang ada di sekolah bisa Anda gunakan. Bagi Anda yang sinyalnya kurang, seluruh halaman yang ada di SMA Negeri 2 ini semua tercover oleh WiFi. Anda tinggal datang, lapor kepada petugas, WiFi apa hari ini yang passwordnya apa untuk hari ini. Sehingga pun Anda tetap kita jaga jarak, kita bisa tetap melaksanakan proses pembelajaran pada jam yang bersangkutan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih. Demikianlah penyampaian kebijakan sekolah oleh Kepala SMA Negeri 2 Sanggau. Ya, Aisyah sudah siap di situ? Oh ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman kamu dalam kemarin ada beberapa kegiatan yang sudah kamu ikuti, ya. Dan salah satunya adalah kamu sebagai narahubung pelaksanakan FLS 2N khususnya untuk cabang monolog ya. Benar? Iya, Ibu. Kamu di-share pengalaman kamu selama kegiatan itu supaya barangkali ada adik-adik kelas yang memiliki keinginan atau tertarik dalam kegiatan itu, silakan disampaikan. Ya, saya serahkan sepenuhnya ke Aisyah. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin teman-teman, mohon izin Bapak Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang kenal dengan Aisyah. Mungkin beberapa juga belum kenal. Udah ada yang kenal belum? Selanjutnya pengen ngucapin selamat juga. Selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 2 Sanggau, teman-teman. Selamat mengikuti kegiatan MPLS sampai 3 hari ke depan. Apapun yang diarahkan sama guru-guru atau kakak-kakak OSIS-nya mohon diikuti dengan baik dan benar ya. Nah, tadi Bu Hening sempat bilang kan kalau misalnya Aisyah jadi narahubung di monolog FLS 2N. Nah, itu teman-teman, Aisyah ikut FLS 2N itu di bidang monolog ya. Kemarin dilatih sama Bu Nita, beliau adalah pembina sensor di bidang monolog itu. Alhamdulillah lolos sampai ke tingkat provinsi dan mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi, kemudian lanjut lagi ke nasional. Tapi sepertinya di nasional belum rezeki ya teman-teman. Jadi di nasional kemarin belum dapat juara, tapi ternyata dikasih kesempatan yang lebih hebat, dikasih kesempatan yang lebih luar biasa lagi gitu. Aisyah nggak dapat juara di nasional, tapi Aisyah dapat kesempatan untuk menjadi panitia nasional tahun ini. Ih, keren banget. Intan udah mikir buat ngumpul sertifikat ya teman-teman. Tan tahu nggak sih kenapa udah mulai ngumpulin sertifikat? Emang kegunaan kita punya sertifikat banyak tuh untuk apa? Katanya sih setahu Intan kalau mau kuliah juga harus punya sertifikat, apalagi untuk nasional kan. Harus cantumin 3 sertifikat. Kita ini ketika masuk SMA itu udah 1 langkah menuju masa depan gitu. Proses kita masih panjang teman-teman. Jadi di SMA ini tolong berproses dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ikuti pelajaran yang diberikan sama guru-guru. Oke, kita sudah bersama dengan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Sanggau. Namanya siapa ya teman-teman? Nanti abangnya akan memperkenalkan diri. Tuh, jangan pada salfok ya yang cewek-cewek, awas saja. Aisyah lihat di kolom chat, "Bang, Instagramnya apa? Bang, nomor WA-nya apa?" Awas saja. Baik,
Silakan Bang Destin. Terima kasih Aisyah telah membantu menyampaikan dan menyapa peserta adik-adik peserta didik baru untuk MPLS SMA Negeri 2 Sanggau. Jadi saya ada yang udah kenal belum dengan saya? Perkenalkan, nama saya Dastin Raka Widiananta Aslam. Saya di SMA 2 sebagai Ketua OSIS terpilih tahun 2021, tahun 2022. Jadi saya di sini sebagai Wakil Ketua OSIS, membantu Abang Dastin tadi. Jadi perkenalkan, nama saya Ardin Panuguan Tosowit. Saya sekarang udah naik kelas 12 IPA 2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Singkat saja, perkenalkan nama saya Ade Kurniawan. Saya juga di sini saya menjabat sebagai sekretaris 2. Saya dari kelas 12 IPA 1. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Insan Hadid. Saya sekarang kelas 12 IPA 1. Di OSIS saya sebagai Bendahara 2. Sekian, terima kasih. Itulah keanggotaan inti OSIS yang ada di SMA Negeri 2 Sanggau ini. OSIS inti yang sekarang mengedepankan tetap produktif walaupun online. Jadi kami tidak mengenal alasan kegiatan pembelajaran online, kegiatan semuanya online, tetapi kami bakalan melaksanakan semua kegiatan semaksimal mungkin seperti MPLS, kemudian ke depannya ada 17 Agustus, kemudian setelah 17 Agustus Hari Sumpah Pemuda atau hari-hari besar lainnya akan kami usahakan SMA Negeri 2 Sanggau akan mengadakan kegiatan untuk memeriahkannya. Segini kita boleh dulu istirahat sekitar 10 menit. Tapi jangan dimatikan, jangan dikeluarin ya. Maksudnya istirahat boleh sambil makan, sambil minum boleh. Iya. Konsumsinya silakan ambil di dapur masing-masing ya teman-teman. Atau ada yang mau ngantarkan ke sini boleh makanan lebih. Sesi yang berikutnya yaitu tentang kurikulum. Tapi sebelumnya saya akan mengawali dengan memperkenalkan guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Sanggau. Ya, saya akan kenalkan guru dan tata usaha yang ada di SMA Negeri 2 Sanggau. Yang pertama, nah ini kalian sudah kenal semua ya, karena tadi sebagai narasumber pertama dan juga yang membuka acara MPLS kita, ya, yaitu Bapak Dr. Andes Sigit Sukamto selaku Kepala SMA Negeri 2 Sanggau. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Ya. Bapak ini adalah merupakan Google Map dari SMA Negeri 2 Sanggau. Jadi kalau disuruh menjawab gang ini letaknya di mana? Oh, enggak akan salah. Nah, semak-semak di Sanggau tahu semua beliau nih ya. Oke, beliau adalah Bapak Dr. Andes Samsul Islam yang mengajar PKN. Nah, seluruh PKN di SMA Negeri 2 Sanggau, jadi cukup banyak jam yang harus diampu oleh beliau ini. Beliau juga diberi tanggung jawab sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Menurut beliau ini, guru SMA 2 itu di luar boleh lama, tapi kalau sudah di kelas, nah jangan tanya ya. Tapi enggak kok, baik-baik, tenang ya. Beliau adalah Ibu Maulidia SPD dan mengampu mata pelajaran matematika. Dan matematika adalah salah satu ilmu yang menyenangkan, iya kan? Di YouTube itu sudah. Tapi lagunya menyeramkan gitu ya. Matematika menyenangkan gitu kan. Lagunya matematika, ilmu yang menyenangkan. Bapak Heri Prianto, MPD kan bro? Ya, dia akan ketemu dengan kalian nanti dalam pengembangan diri. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran di SMA Negeri 2 Sanggau? Pada masa pandemi COVID-19 kemarin,
mungkin pembelajaran yang ada di sekolah kalian beda dengan yang ada di sekolah ini. Ya. Mungkin kalau di SMP kalian ngambil tugas minggu, gitu ya. Ngambil tugas. Minggu depan dikumpulkan. Yang mengumpulkannya orang tua, yang mengambil orang tua, yang mengerjakan juga dibantu orang tua. Gitu mungkin ya, ada yang seperti itu. Kalau pandemi ini masih berkelanjutan sampai semester ini, kita juga akan menggunakan LMS. Kalau menggunakan LMS, maka kalian harus memiliki kelas maya. Tahu kelas maya? Isinya bukan maya rumantir, maya luna, maya siapa lagi ya? Kelas maya, kelas digital. Ya, harus masuk ke dalam kelas. Jadi ada kelasnya tetap. Rinola, sekolahmu sebelumnya itu belajarnya gimana? Untuk SMP 1 itu biasanya gunakan Google Classroom atau gunakan WA. Waktu itu pakai WA sama Google Meet. Ya, Romanus, ada yang mau tanya? Ya, oke. Ada yang mau tanya? Itu yang tadi Bu yang mau tanya. Udah lewat. Sikap spiritual dan sikap sosial. Oh, gitu. Ya. Udah tahu sekarang? Udah paham? Nah, Oke. ada di dapat Bu. Oh ya. Rupanya waktu saya sudah habis. Oke, jadi saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita bersama dan sampai ketemu besok pada waktu yang sama. Terima kasih, selamat siang. Penyampaian materi tentang tata krama dan pendidikan karakter dari Ibu Maulidia, SPD. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Ketua OSIS yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, saya hari ini memberikan materi tentang tata krama dan pendidikan karakter. Tata krama dan pendidikan karakter ini sangat penting, ya kan? Ini cara kita bersikap, gitu ya. Cara kita bersikap, cara kita bertingkah laku. Jadi kalau sudah bertata krama berarti berpekerti yang luhur, berkepribadian yang baik. Berbeda bersikap, misalnya nih kalian ketika bergaul dengan kawan, akan berbeda sikap dan tingkah laku kalian ketika kalian berhadapan dengan orang tua. Saya rasa saya mengingatkan kalian, ya, bagaimanapun sebagai seorang siswa jangan sampai hilang batasan kalian sebagai siswa terhadap bapak dan ibu guru tersebut. Ketika jam istirahat juga ada tata keramanya, jadi bukan semau gue gitu. Luar dari sekolah. Nah, sebagai siswa kalian tetap harus minta izin dulu ke guru piket. Ada pendidikan karakter itu sebenarnya mengolah 4. Yang pertama, olah hati, olahraga, olah pikir, dan olah karsa. Apa-apa saja nanti untuk mengolah keempat hal ini. Itu ada religius, ada sifat jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Tapi yang harus kalian lakukan adalah rubah cara berpikir kalian. Tunjukkan yang terbaik dari diri kalian itu apa. Tunjukkan. Yang pertama religiusitas, yang kedua nasionalis, lalu gotong royong, mencerminkan integritas, upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Mandiri, ya, tidak bergantung, mandiri. Dan melakukan segala sesuatu itu untuk kepentingan diri sendiri itu adalah kita sendiri yang berjuang.
Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan masuk dalam pertemuan hari ketiga. Oke, Dustin, serahkan penuh, Yesus serahkan kepada OSIS. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, kita memasuki hari terakhir untuk MPLS SMA Negeri 2 Sanggau tahun 2021. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar dilancarkan kegiatannya. Dan semoga kegiatan hari terakhir ini dapat kita ambil hikmahnya dan kita jadikan pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kegiatan kita yang pertama pada hari ini, yaitu materi tentang kepramukaan dan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ibu Fatmawati SPD. Saya langsung saja berikan kepada Ibu Fatmawati. Silakan Bu. Baik, terima kasih untuk OSIS ya. Terima kasih pada Dustin. Selamat pagi semuanya yang ada di room virtual ini. Semoga di pagi ini dengan cuaca hujan kita bersemangat ya, menyemangati diri. Hari ini Ibu diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang kepramukaan dan kebangsaan. Lihat di slide ini, saya ingin dengar suara Rinola Nafsa. Bisa dibuka mic-nya? Kalau kamu lihat dua kalimat ini, berbeda atau sama? Kalau kamu berpakaian pramuka, belum tentu memiliki jiwa kepramukaan. Sekarang ke kuis. Ibu lempar siapa yang mau nanggapin kuisnya. Bisa nanti jawab juga di chat atau raise hand ya. Yang pertama. Oke. Fokus di bagian A. Fokus di bagian A. Yang manakah kata kunci atau sinonim kebangsaan? Ayo. Feby raise hand. Halo Feby. Yang mana Feby? Berjiwa patriotik, Bu. Oke, berjiwa patriotik. Oke. Hadiahnya tepuk tangan ya, masing-masing dengan tutup mic. Meriah loh, tepuk tangannya ramai gitu di sini, ini 181 ya. Oke, tuh ya, ketemu Feby, ketemu di situ berjiwa patriotik. Oke. Baik, jadi kegiatan kepramukaan ini memang kaitannya tadi dari awal Ibu buka bahwa bentuk karakter, banyak karakter yang dibentuk dalam kegiatan kepramukaan. Jadi seperti Najwa bilang, berkumpul dengan teman-teman, banyak kolaborasi di situ. Yang awalnya dirimu merasa kurang respon, hanya aktif sendiri dengan HP, dengan benda mati. Di kegiatan-kegiatan kepramukaan itu bisa membentuk dirimu menjadi manusia di dunia nyata. Erwin, Resen mau bantu jawab? Ya Bu. Oke, boleh ya? Izin dulu. Angelina boleh dibantu? Iya Bu, boleh. Oke. Sila, Erwin. Ya, contohnya simbol bendera merah putih Bu. Yang ada Iya. Ada di apa tuh? di lehernya Bu. Di leher baju pramuka. Masih ingat nggak sih namanya? Udah setahun lebih kan? Nggak megang benda-benda itu kan? Apa tuh namanya, Win? Enggak kerasi Bu. Enggak ingat soalnya Bu lagi. Aduh. Kacau. Ada yang ingat nggak tuh? Kacu Bu. Siapa yang resen? Siapa? Oh, banyak nih ya resen. Ngomong aja deh. Buka mic deh. Ayo siapa yang duluan buka mic? Coba nyimak nih. Kacu Bu. Acu, Erwin, please deh. Untung dia nggak bilang kain lap deh. Aduh. Kalau bilang kain lap nih, Ibu datangin rumahnya sekarang nih. Oke, Kacu ya. Simpel. Ibu nih ingin kamu tidak terlalu move on benar dengan pramuka ya.
Kacu, Win. Please deh, Win. Ya, ada yang Oke, baik lanjut ya. Lanjut bahan yang berikutnya. Kehormatan pramuka. Ini udah ini ya, udah meresap di sanubari. Kayak Najwa tadi lah ya. Oke, lanjut. Nih. Ngingatkan kembali nih untuk dasar dharma pramukanya. Bacanya gini ya, sesi ini ya. Anda bertanya, kami menjawab. Ibu gini kan, ketika kamu tidak bertanya, kami yang bertanya gitu ya. Oke, Ibu kasih waktu di sesi ini, Mas, kita masih ada 5 menit sebelum kita tutup. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu. Oh, ingin dikasih pertanyaan. Ya. Saya senang deh, ingin dikasih pertanyaan. Mantap. Ini generasi milenial gini, bukan ini tantangan menarik nih. Bukan, Bu, saya ingin bertanya. Oke, sip, Febi. Minimum. Oke, baik, Febi ingin ditanyakan ya. Baik, pertanyaan ini Ibu sampaikan ke Febi. Febi, pertanyaan adalah setelah tadi hampir 1 jam kita ini membahas tentang kepermukaan kebangsaan. Pertanyaannya adalah, apa hal yang kamu dapat dari materi ini? Apa yang kamu dapat dari materi ini? Nilai kebangsaan. Sebagai penutupnya, baik, sebagai penutupnya, Ibu mengucapkan terima kasih atas antusias kalian di sesi ini. Saya suka dengan style kalian, gaya kalian di virtual ini, ya, paham etikanya. Kemudian itu tanamkanlah nanti dalam pembelajaran juga, ketika berbicara ada ditutup. Kemudian kesimpulannya materi ini semoga dengan diperkenalkan secara sangat singkat ini, Gudeg Pangeran Emas akan dapat generasi pramuka yang handal. Baik, terima kasih ya. Sampai jumpa. Salam pramuka. Baik, terima kasih kepada Bu Fatma yang sudah menyampaikan materi. Jadi sekarang kita masuk ke sesi istirahat. Ini kuis berhadiah. Jadi kawan-kawan yang menjawab, kalian pasti akan dapat hadiah. Tapi hadiahnya menyusul ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama. Jadi kalian yang mau jawab, aturannya hanya cukup raise hand. Nanti kemudian waktu saya tunjuk, kalian boleh memberitahu apa jawabannya. Baik, pertanyaan pertama seputar materi yang disampaikan oleh Ibu Fatmawati tadi. Pertanyaannya adalah, siapa? Tadi udah lihat kan, ada kakak-kakak pradananya. Nah, siapa nama kakak pradana putra yang ganteng tadi yang disampaikan? Tahu enggak? Nih banyak nih. Oke. Aisyah. Siapa namanya? Ade Kurniawan. Bang siapa? Kak siapa? Kak Ade. Ya, benar. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9.45. Untuk acara selanjutnya dan materi selanjutnya mengenai belajar efektif dan peminatan, kami langsung serahkan kepada Pak Heri Prianto. Silakan Pak Heri. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya disabotase dalam sejarah tukang kebun di sabotase hari ini ya. Oke.
kita mulai. Jadi perkenalan kan sudah disampaikan oleh Bu Hening waktu itu, jadi saya tak perlu lagi memperkenalkan diri saya. Karena yang pertama-tama saya menyampaikan selamat karena dari sekian banyak yang berminat masuk ke SMA 2 Sanggau, Anda adalah yang beruntung di antara banyak itu. Itu yang pertama-tama saya ingin sampaikan pada Anda, selamat. Jadi kata selamat itu mestinya Anda maknai dengan benar. Artinya setelah masuk SMA 2, Anda wajib hukumnya menjadi peserta didik yang bisa dibanggakan oleh lembaga atau institusi yang bernama SMA Negeri 2 Sanggau. Ya, karena tadi saya katakan Anda adalah orang-orang yang beruntung. Ya, dari sekian banyak anak-anak sekolah menengah pertama yang ingin melanjutkan dan memilih ya di SMA 2, dan Anda adalah yang beruntung diterima karena keterbatasan kuota yang harus ditampung oleh SMA Negeri 2 Sanggau. Itu saya ingin meluruskan pola berpikir Anda biar Anda benar berpikirnya. Jangan nanti setelah Anda menjadi peserta didik SMA Negeri 2, Anda banyak lagunya. Cukup satu lagu di SMA Negeri 2 Sanggau, lagu lama. Oke, kita mulai materinya. Hari ini saya dipercaya membawakan materi tentang belajar efektif dengan ya peminatan. Nah, ya, udah jelas ya itu ya, belajar ya. Ya, Pak. Nah, belajar. Nah, itu yang dinamakan dengan belajar. Secara teorinya, secara ribet-ribetnya. Sederhananya, belajar itu adalah aktivitas yang melibatkan otak, kerja otak dengan ya fisik, mental dan fisik untuk memperoleh informasi, pengetahuan, ya, wawasan dan ya keterampilan yang baru. Sederhananya seperti itu belajar. Nah, belajar. Jadi belajar itu prinsip utamanya harus mengalami. Kalau Anda tidak mengalami, Anda tidak belajar. Nah, prinsip utamanya adalah belajar itu harus mengalami. Nah, saya contohkan yang maksudnya dengan prinsip belajar itu mengalami tadi. Anda tak akan pandai naik motor atau sepeda ya kalau Anda tidak mengalaminya langsung. Atau Anda coba-coba misalkan coba mama atau bapak yang belajar motor, nanti pandainya adik atau abang atau kakak. Bisakah? Mariana Rahelia mau ngasih pendapat, kira-kira menurutmu apa sih belajar efektif itu? Belajar dengan baik, teliti, dan penuh dengan keseriusan. Bagus, mantap. Maria dari SMP mana? Saya dari SMP Negeri 2 Blitang Hilir, Kabupaten Skadau, Pak. Masuk jalur? Jalur prestasi. Sesuai lah ya. Yang lain silakan, ayo. Terima kasih udah mau ngasih pandangan tuh teman-temannya. Yang lain ayo. Si Romanus kalau nggak salah saya kemarin katanya dari Jangkang. Ayo Romanus, apa pendapatmu? Jangan kau dari kampung kau jauh-jauh ke kota hanya jadi ayam sayur, jangan. Jadilah ayam jago. Ya. Efektif yang bisa juga disebut tidak mengganggu teman, selalu serius, contohnya yang tadi, dan tidak mengganggu teman, dan belajarnya tidak bercakap-cakap, dan selalu fokus kepada guru, bisa menjawab pertanyaan guru. Itu Pak yang masuk efektif menurut saya. Nah, peminatan itu juga nanti harus berkesinambungan dengan mau Anda lanjutkan jenjangnya diploma 1, 2, 3, sekarang ada satu lagi. Ya. Ini harus dipertimbangkan nanti ya. Terus karir Anda ke depan, profesi Anda pilih itu juga harus menjadi pertimbangan. Nah, untuk SMA tadi kita punya 2.
pendidikan matematika dengan guna alam dengan IPS tadi itu minus sosial ya. Nah ini siapa yang bertanggung jawab dari ini? Mestinya guru BK SMP juga harus punya bertanggung jawab dengan peminatan ini ya, Jadi oke, sudah selesai. Saya akhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan mudah-mudahan kita normal bisa kita jalankan kembali. Oke, bagaimana OSIS sudah siap? Dustin, sudah siap? Upacara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 2 Sanggau, Rabu, 14 Juli 2021, segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus penyerahan prestasi peserta didik SMA Negeri 2 Sanggau, Rabu, 14 Juli tahun 2021, siap dilaksanakan. Laksanakan. Mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Sambutan pembina upacara sekaligus penutupan secara resmi MPLS SMA Negeri 2 Sanggau tahun ajaran 2021-2022. Yang terhormat Ibu dan Bapak Dewan Guru SMA Negeri 2 Sanggau, yang saya hormati seluruh panitia pelaksana MPLS SMA Negeri 2 Sanggau tahun 2021-2022, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh calon peserta siswa SMA Negeri 2 Sanggau tahun 2001-2022. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka MPLS SMA Negeri 2 tahun 2001-2022 dinyatakan selesai. Pelepasan nemtek sebagai simbolis berakhirnya kegiatan MPLS. Selamat sudah mengikuti kegiatan. Penyerahan prestasi yang diraih peserta didik selama masa pandemi. Yaitu meraih gold medal dalam ajang World Science Environment Engineering Competition yang dilaksanakan oleh Indonesian Young Scientist Association tingkat internasional.
serta meraih Mika Award dalam ajang yang sama diraih oleh Dustin Raka dan Adinda Aisyah. Serta meraih juara 2 Lomba Pidato tingkat Provinsi Kalimantan Barat oleh Adinda Aisyah. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala sambil berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, perkenankanlah saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan tempat upacara. Dan terima kasih untuk bersamaan kita bersama. Kemudian saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah dengan resmi dinyatakan sebagai peserta didik SMA Negeri 2 Sanggau. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan.